Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini gue akan menceritakan film yang berjudul Edge of Tomorrow, sebuah film yang diadaptasi dari novel Jepang berjudul All You Need Is Kill, hasil karya Hiroshi Sakurazaka yang terbit pada tahun 2004. Edge of Tomorrow bercerita tentang science fiction masa depan di mana bumi diserang oleh makhluk alien. Latar belakang dan karakter diubah mewakili sosok barat versi Hollywood. Dengan model cerita repetition atau pengulangan menjadikan film ini sebuah film singkat yang diperpanjang. Dengan dibintangi oleh Tom Cruise, film ini mendapatkan rating 7,9 di IMDb. Oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja masuk ke dalam cerita filmnya. Skuy! Bercerita tentang Letnan Kolonel Bill Cage yang diperankan oleh Tom Cruise adalah seorang perwira Amerika yang sedang ditugaskan untuk bertemu Jenderal Brigham di London. Setelah tiba di London, bukannya tugas keperwiraan yang diemban, melainkan maju ke medan perang bagaikan tugas seorang prajurit. Cage menolaknya mengingat dia tidak memiliki pengalaman berperang di medan perang. Namun perkataan Jenderal adalah perintah untuk Cage. Cage berusaha melarikan diri, namun tembakan listrik menggagalkan rencananya, dan ia pun pingsan. Begitu sadar, Cage sudah berada di halaman pangkalan militer untuk diterjunkan keesokan harinya di medan perang. Pandangannya tertuju pada iklan seorang pahlawan wanita bernama Rita yang diperankan oleh Emily Blunt. Kemudian disambut oleh Sersan Farrell. Dia berusaha menjelaskan siapa dirinya, identitas dan jabatannya sebagai perwira. Namun Sersan Farrell, pimpinan di situ, tidak peduli dan menganggap bohong. Sesuai catatannya, Cage adalah seorang prajurit yang desertir atau melarikan diri dan tidak mau ikut perang. Setelah itu ia bergabung dengan pasukan J dengan menggunakan pakaian robot yang berat penuh dengan senjata-senjata. Sayangnya dia tidak mengerti cara menggunakannya. Di sini kita juga melihat sosok wanita yang ada di iklan bus saat Cage tiba. Akhirnya para pasukan beserta Cage berangkat menggunakan pesawat khusus untuk menurunkan para pasukan tersebut. Saat di dalam pesawat, beberapa temannya menjahili Cage dengan perkataannya. Sesaat setelah mereka bersiap untuk terjun, tiba-tiba pesawat yang ditumpangi sudah ditembak musuh lebih dulu. Sedangkan Cage tak tahu cara terjun menggunakan pakaian robot itu. Maklum, baru pertama kali ikut perang. Untunglah ia bisa mendarat dengan selamat di pinggir pantai. Saat ia telah terjun dan jatuh di pinggir pantai, Cage tak tahu harus berbuat apa. Ia masih tak tahu cara menggunakan pakaian robot itu. Kemudian beberapa dari temannya tewas karena puing-puing pesawat, dan ada juga yang tertembak oleh alien. Banyak teman-temannya yang tewas oleh alien yang disebut dengan mimik itu. Bentuknya mirip gurita dengan banyak tentakel, gerakannya cepat dan bisa muncul dari dalam tanah. Cage mengalami kendala, cara menembakkan senjata pun tidak tahu. Di saat yang kritis oleh ancaman mimik, dia mengambil bom dan mengarahkannya ke mimik itu. Bom meledak dan darah mimik berhamburan ke wajahnya, hingga menyebabkan wajahnya melepuh hancur ketika terkena hamburan darah mimik. Tiba-tiba scene kembali terulang, di mana Cage terbangun di halaman markas militer lagi. Hal yang sama pernah terjadi sebelumnya, kini terulang kembali. Iklan seorang pahlawan wanita, Sersan Farrell, pasukan J, peperangan, dan lain-lainnya semua terjadi kembali. Cage bingung dengan apa yang terjadi. Dia berusaha menceritakan kepada teman-temannya, namun tidak ada yang percaya. Bahkan mulutnya ditutup lakban agar tidak banyak bicara. Ketika Cage dalam perang tewas, maka pengulangan kembali dimulai saat dia terbangun di halaman markas militer. Pada pengulangan berikutnya, dia bertemu dengan wanita bernama Rita yang pernah dilihatnya di iklan. Cage mencoba menyelamatkannya. Ia tahu di mana letak mimik dan posisi mereka akan menyerangnya, karena Cage telah mengulangi kejadian itu beberapa kali. Rita terdiam dan memberitahu untuk menemuinya ketika ia terbangun kembali, dan akhirnya pesawat pun meledak dan Cage terbangun lagi di halaman pangkalan militer yang sebelumnya juga ia terbangun di tempat yang sama. Dia berusaha mencari cara untuk menemui Rita dan ingin tahu apa yang sedang terjadi dengan dirinya. Tidak mudah untuk mencari dalam waktu singkat sehari sebelum peperangan.
Namun, upayanya berhasil untuk menemui Rita yang sedang latihan di tengah arena. Dia menjelaskan bahwa Rita yang ada dalam peperangan menyuruhnya untuk menemui Rita yang ada sekarang. Dia juga menceritakan bahwa peperangan itu adalah program bunuh diri yang sia-sia. Akhirnya, Rita percaya dan mengatakan bahwa salah satu cara agar Cage terbebas dari pengulangan ini adalah memenangkan perang. Cage dan Rita menemui seorang dokter biologi yang sekarang bekerja di bengkel militer. Dia terkejut saat Rita membawa Cage padanya, karena sebelumnya Rita mengalami hal yang sama seperti Cage saat ia berada di Perang Verdun. Rita menjelaskan bahwa semuanya ini karena Cage telah membunuh mimik yang bernama Alpha, yang langka jenisnya dan berbeda dengan mimik lainnya. Darah Alpha mengenai tubuh Cage sehingga mengkontaminasinya menjadi setengah alien. Alpha adalah tangan kanan mimik yang bernama Omega, yang merupakan otak dan kontrol dari semua mimik yang ada. Karena Alpha telah tewas, maka Omega menghidupkannya kembali dengan mereset waktu yang ada. Mengingat Cage adalah bagian dari Alpha, maka Cage juga akan kembali tereset sehari sebelum ia tewas. Hal yang sama pernah dialami oleh Rita yang terkena darah Alpha dan mengalami pengulangan terus-menerus. Namun, ketika darah habis karena luka yang mengalir atau mendapat transfusi darah dari orang lain, maka efek dari Alpha menjadi hilang dan penggunanya tidak akan mengalami pengulangan lagi. Rita dibantu oleh Dr. Carter untuk menyelidiki tentang keberadaan alien dan bagaimana caranya mengalahkan mereka. Dr. Carter pernah membuat alat yang dapat mengetahui keberadaan Omega. Namun, alat itu disita oleh Jenderal Brigham karena dianggap ia sakit jiwa. Satu-satunya cara untuk memenangkan peperangan adalah dengan membunuh Omega. Akhirnya Rita melatih Cage cara berperang melawan para mimik. Cage harus mengulang beberapa kali untuk bisa melatih insting bertarungnya. Saat ia berlatih untuk kesekian kalinya, Cage lagi-lagi mengalami cedera pada bagian kakinya saat berlatih. Rita pun datang dan menembak Cage agar mengulang hari lagi. Sebelum terbangun, Cage mendapat penglihatan akan keberadaan Omega dan setelah diselidiki tempatnya, yaitu sebuah dam di Jerman. Untuk menuju ke sana bukanlah hal yang mudah karena banyak tantangan dan halangan. Mereka mencoba menghafal tiap gerakan mimik yang ada di medan perang. Di sini ternyata Cage sudah mengulangi kejadian itu beberapa kali. Cage pun putus asa dan mencoba menghadang Rita yang ingin menghancurkan Omega. Rita pun tewas terkena serangan mimik. Cage memutuskan untuk mengulang hari dan pergi ke dam sendirian tanpa Rita. Setelah sampai di sana, ternyata hanyalah sebuah jebakan. Bukannya Omega yang ditemukan, melainkan Alpha dan mimik lainnya. Mereka tidak mau membunuh Cage, melainkan hanya melukainya sampai darahnya habis dengan harapan efek aliennya hilang. Karena kalau terbunuh, maka akan teriset kembali. Cage berhasil mengatasi tantangan tersebut dan akhirnya ia bisa mengulang hari lagi. Kali ini Cage dan Rita memutuskan untuk menceritakan rahasia mereka kepada Jenderal Brigham dengan harapan percaya dan menyerahkan alat milik Dr. Carter. Harapan tersebut akhirnya terpenuhi, namun saat keluar gedung sudah banyak tentara yang mengepungnya. Mau tak mau keadaan harus direset ulang dengan cara Rita menembak Cage. Pada pengulangan berikutnya, Cage dan Rita berhasil lolos menggunakan mobil dan memakai alat tersebut untuk mengetahui keberadaan Omega. Petunjuk mengarahkan ke bagian bawah Museum Louvre di Paris yang terbenam dengan air. Sayangnya, mereka gagal melarikan diri dari kejaran tentara dan pingsan. Cage terbangun di rumah sakit dalam keadaan terikat dan ditransfusi darah, suatu hal yang tidak diinginkannya saat ini. Rita berhasil membebaskannya, namun efek alien sudah hilang sehingga tidak bisa melakukan pengulangan waktu lagi. Jadi kali ini jika mereka mati, maka akan benar-benar mati dan tidak bisa menyelamatkan umat manusia dari serangan alien. Cage dan Rita tidak putus asa. Mereka meminta bantuan dari pasukan J untuk menuju ke Paris. Pertarungan terjadi antara kedua belah pihak dan satu persatu pasukan J gugur. Sekarang hanya tinggal Cage dan Rita yang hidup. Rita memutuskan untuk menjadi pengalih perhatian mimik dan Cage bertugas menyelam untuk menemukan Omega. Rita yang berencana menyusul pun ikut tewas dan sekarang hanya Cage sendiri. Mimik Alpha datang memburu dan mengejar Cage di dalam air dan menusuk badan Cage. Namun ia berhasil meledakkan Omega dengan granat yang ia bawa sebelumnya. Akibatnya semua mimik yang ada berhasil mati, tetapi darah Omega dalam air berhamburan dan menempel ke tubuh Cage.
Cage terkontaminasi darah alien lagi. Cage terbangun lagi, tapi kali ini berada di helikopter sebagai seorang perwira. Pengulangan kali ini berbeda dengan sebelumnya. Ia mengulangi hari di mana ia bertemu dengan jenderal di awal cerita. Ia juga menemui Rita yang sedang latihan. Namun, dia tidak menceritakan semua kejadian yang ia alami seperti sebelumnya. Dia hanya tersenyum saja. Dan film pun berakhir. Untuk pendapat gue sendiri tentang kekurangan film ini yaitu tidak begitu jelas sosok alien melakukan penembakan dan pengeboman dari mana. Apakah mereka membawa senjata atau dari tentakelnya mengeluarkan tembakan. Juga dalam pengulangan perang apakah Cage selalu membunuh alpha yang sama atau tidak. Karena bisa saja apa yang dilakukannya berubah. Karena diulang-ulang terus adegannya maka cukup membuat bosan juga. Karena ceritanya sendiri sebenarnya singkat. Akan tetapi dari segi cerita dan segi editing cukup untuk memukau para penontonnya. Jika kalian punya pendapat tersendiri tentang film ini ataupun rekomendasi film yang bergenre lain, kalian bisa berdiskusi di kolom komentar dan pastinya akan gua respon. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.